Apakah Anda ingin menjadi orang yang lebih baik? Meningkatkan kesadaran, kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran jiwa jauh melebihi kemampuan panca indera sebagai alat otak. Kemampuan berbeda yang terkait dengan kesadaran jiwa dapat memberi Anda kekuatan spiritual yang berbeda. Dengan kekuatan ini kita sepenuhnya memahami diri kita sendiri. Singkatnya, pelajari tentang kekuatan dan kelemahan kita. Kita dapat mengambil pelajaran yang perlu kita pelajari dalam hidup ini. Kesadaran mental sangat membantu dalam memahami diri sendiri dengan lebih baik dan mempelajari pelajaran yang bisa dipetik. Itu benar, kebanyakan orang tidak mengenal diri mereka sendiri dengan baik. Ada banyak orang yang sangat pandai berinteraksi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya, tetapi masih banyak hal yang perlu dikhawatirkan dan tidak jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Setelah Anda menjadi sadar sebagai jiwa, Anda dapat dengan mudah melihat kondisi Anda, semua kelemahan dan kekuatan Anda. Ini memungkinkan Anda untuk mengembangkan kekuatan dan mengendalikan kelemahan Anda sebanyak mungkin. Namun, dalam hal ini tidak harus sempurna. Inilah 5 kepribadian yang lebih baik. 1. Masalahnya adalah pelajarannya. Jika Anda sedang berkonflik dengan seseorang, sangat penting untuk melakukan hal berikut. Anda perlu belajar untuk lebih mempercayai orang lain. Anda perlu belajar untuk lebih menghormati orang lain. Anda perlu belajar mencintai orang lain dengan lebih baik. Kesulitan yang Anda alami bukanlah hukuman. Situasi yang disajikan sebagai kesulitan terkadang menjadi pelajaran atau kesempatan untuk belajar menjadi sangat berharga. Jika Anda tidak memahaminya dengan benar, Anda akan menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Ketika Anda melewatkan kesempatan, Anda berarti memberi diri Anda hal yang negatif. Cintai diri sendiri dalam menghadapi kesulitan. Lihat kesulitan dari sudut pandang positif, dan jangan selalu mengalahkan diri sendiri. Jadi ketika menghadapi masalah, lihatlah dari sudut pandang kesadaran yang lebih tinggi. Jika masalah ini adalah masalah sukarela, masalah yang disebabkan oleh orang lain, biasanya karena orang yang menyebabkan masalah ada di depan pelajaran. Dengan melakukan ini, Anda dapat membuka hati dan tersenyum tanpa merasakan emosi negatif, ketika Anda melihat tetangga Anda menghadapi pelajaran yang sulit. Bukan tidak mungkin bagi Anda untuk membantunya. Ingatlah bahwa Anda masih ada orang yang dipengaruhi secara emosional secara alami. Tersenyumlah dan cintai mereka yang menyebabkan emosi Anda dari emosi negatif dalam diri Anda. Emosi negatif menghilang dan Anda kembali ke kesadaran yang lebih tinggi. 2. Pelajaran untuk dipelajari. Jika masalah yang sama terjadi berulang kali, cari tahu penyebabnya. Partisipasi yang salah dapat menyebabkan kesalahan berulang. Ini karena Anda biasanya harus mempelajari sesuatu sendiri. Saya mungkin tidak pandai dalam hal itu. Anda harus melakukan sesuatu untuk mencegah hal ini terjadi berulang kali. Ini biasanya merupakan bagian dari tujuan pelajaran yang perlu Anda pelajari dalam hidup Anda, jadi Anda harus mempelajarinya sebanyak mungkin. Jika Anda mengetahui kekuatan dan kelemahan Anda dapat dengan mudah mengatasi masalah tersebut. Jadi cepat buat daftar kekuatan dan kelemahan Anda. Carilah kelemahan Anda terkait dengan masalah yang Anda hadapi. Sebaliknya, cari kekuatan Anda yang dapat membantu Anda memecahkan masalah. 3. Gaya hidup. Pola sepanjang hidup Anda harus diarahkan ke arah positif dan semangat spiritual. 4 hal yang paling penting adalah prinsip-prinsip saat ini: terima, dan tidak menghakimi. Keempat pola hidup ini adalah yang paling mendasar dan sangat penting dalam membangun pemahaman tentang kehidupan dan kesadaran sejati itu sendiri. Sekarang, konsep ini sekarang menjadi konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selama waktu ini, kebanyakan orang terobsesi untuk memikirkan masa lalu dan masa depan hidup mereka, penyesalan tentang peristiwa masa lalu dan kekhawatiran tentang masa depan. Sangat penting untuk menyadari kesalahan masa lalu dan tidak mengulanginya. Tetapi menyesali untuk waktu yang lama sama sekali tidak berguna.
Pikiran harus dalam keadaan sekarang. Dan lakukan yang terbaik. Masa depan sangat penting dan tentunya perlu direncanakan dengan baik. Tentu saja, perencanaan yang baik memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Sekarang, jika Anda memiliki rencana yang baik, jangan khawatir tentang masa depan. Selesaikan tugas sesuai dengan rencana yang Anda buat. Jika Anda telah lama khawatir tentang masa depan, Anda menyia-nyiakan sumber daya Anda yang sangat penting, yaitu perhatian Anda. Oleh karena itu, manfaatkan sebaik-baiknya sumber daya Anda agar lebih berguna dalam menghadapi apa yang ada di depan. Berterima kasih. Berterima kasihlah selalu kepada orang-orang yang telah membantu Anda baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di atas panggung maupun di balik layar. Berterima kasih pulalah kepada orang-orang yang berkontribusi menjadikan diri Anda seperti saat ini, bisa berjalan sejauh ini, serta mampu memiliki ilmu dan pengalaman sampai hari ini. Berterima kasih dapat membuat hati kita lembut, dan mengikis rasa sombong, angkuh, dan ego dalam diri. Selain itu, dengan berterima kasih kita bisa menjalin hubungan lebih akrab dan saling menghargai dengan orang lain. Bersyukur. Teramat sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya di setiap detik dalam kehidupan mereka. Sayangnya, kebanyakan orang tidak menyadari itu. Mulai dari nikmat bernafas, nikmat makan, minum, tidur, sehat, pikiran normal, hidayah keimanan, dan masih sangat banyak nikmat-nikmat lainnya yang memang tidak akan pernah bisa dihitung jumlahnya. Selama ini, kebanyakan Anda mungkin terlalu sibuk untuk hal-hal yang tidak Anda miliki, hal-hal yang memenuhi angan-angan Anda, hal-hal yang tidak nyata. Beberapa dari Anda tenggelam dalam ketidakpuasan atas apa yang belum diperoleh dan tidak mensyukuri berkah besar dari segala sesuatu yang telah diperoleh. Nikmatilah apa yang ada sekarang, saat ini. Nikmati apapun yang tersedia untuk Anda saat ini untuk memenuhi keinginan Anda yang terencana dengan baik. Ini adalah hidup Anda, apapun yang Anda miliki untuk Anda sekarang, apapun yang Anda miliki sekarang. Mulailah banyak bersyukur kepada Tuhan, agar berkat Tuhan selalu ditambahkan kepada Anda. Atau jika Anda tidak pandai bersyukur kepada Tuhan, Anda justru akan merasakan kekurangan. Jangan menilai menjadi orang yang lebih baik biasanya mengarah pada penilaian. Masing-masing pihak mulai mengevaluasi satu sama lain. Dari penampilan, tingkah laku, ucapan dan hal lainnya. Ulasan bisa baik, tetapi juga bisa buruk. Ulasan buruk umumnya berdampak negatif pada siapa yang sedang ditinjau atau siapa yang membuat keputusan. Jika kita bukanlah manusia yang sempurna dan penuh dengan kekurangan, mengapa kita tidak bisa menerima siapa mereka? Dengan segala kekurangannya, daripada membuang-buang waktu membuat keputusan, membuat ego lebih dominan, dan mendorong karma negatif, lebih baik menilai kekuatan diri Anda sendiri. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda pandai dalam 4 hal ini? Terima kasih, jangan menghakimi sekarang. Jawab pertanyaan berikut. Apakah kamu bahagia? Jika Anda menjawab tidak, karena suatu alasan, itu berarti Anda tidak memahami atau menyimak kata demi kata dengan benar dalam video ini. Jika Anda bahagia pada titik ini, Anda akan berhasil terlepas dari status Anda saat ini. Mungkin Anda memiliki keinginan atau impian untuk menjadi lebih bahagia. Anda bisa bahagia ketika tujuan ini tercapai. Anda bisa kecewa karena Anda yang merasa tidak akan bahagia sampai tujuan ini tercapai. Anda pasti bisa bahagia, tetapi hanya untuk waktu yang sangat singkat. Setelah tujuan Anda tercapai, ada tujuan lain, mimpi lain yang tidak akan lagi membuat Anda tidak bahagia. Anda akan tenggelam dalam mimpi Anda dan sayangnya sebagian besar hidup Anda akan sia-sia menunggu impian Anda. Padahal, situasi tidak menyenangkan yang kita alami adalah kondisi yang dipilih secara sadar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situasi ini diperlukan untuk belajar. Anda tahu bahwa mempelajari sesuatu tentu tidak mudah, tetapi jika Anda lulus dengan sukses, Anda pasti akan mendapat manfaat dari hasil penelitian Anda. Dengan cara ini,
Anda dapat mengevaluasi situasi saat ini. Dengan penerapan 4 pola kehidupan, maka segala situasi akan diterima di masa depan. 4. Takdir dan pelajaran. Apakah segala sesuatu dalam hidup sudah ditentukan sebelumnya? Mengapa kita perlu mengerjakan sesuatu? Jika kita ditakdirkan untuk mendapatkan sesuatu, usaha kita tidak akan sampai kepada kita, bukan? Pada kenyataannya, beberapa orang memiliki banyak hal tanpa usaha, atau dengan usaha yang tampaknya minimal, tetapi beberapa dari Anda mendapatkan apa yang Anda miliki melalui usaha dan usaha Anda. Ini tidak akan mungkin terjadi tanpa usaha dan usaha sebelumnya. Tentunya tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha dan usaha tidak akan berhasil. Apakah ini karena ketidakadilan? Apakah beberapa orang menjadi kaya dengan mudah, yang lain benar-benar harus bekerja keras untuk mendapatkannya? Padahal, drama kehidupan adalah kombinasi keduanya, nasib dan usaha manusia. Bahkan, sebelum kita lahir, kita membuat beberapa pilihan yang harus kita alami, beberapa peristiwa khusus yang harus kita hadapi. Namanya juga takdir. Jadi kita punya kewajiban untuk meyakini qada dan qadar. Apa yang harus kita alami sebagai ujian biasanya tidak mudah dan sering dianggap sebagai siksaan. Menyadari hal ini akan mengurangi stres dari tantangan yang Anda hadapi. Ingatlah bahwa semuanya berjalan melalui. Apapun yang Anda hadapi hari ini, masa depan akan menjadi masa lalu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyingkirkan semua kekhawatiran saya. Ketika Anda melakukan yang terbaik, ikuti suara hati Anda dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda telah melakukan yang terbaik dari sudut pandang manusia. Bagian dari takdir Anda, bagian dari hidup Anda, menjelaskan lebih lanjut mengapa Anda tidak boleh menghakimi orang lain. Beberapa orang memang sudah ditakdirkan untuk melakukan kesalahan tertentu untuk pelajarannya. Dari sudut roh, kesalahan tersebut hanyalah sebuah pemicu untuk pelajaran penting yang memang harus dipelajarinya dalam hidup ini. Sebagai manusia, kita harus mengalami hidup. Tetapi, tentu saja kita harus menghindari perbuatan-perbuatan negatif agar tidak menanam bibit karma negatif yang akan membelenggu kita dalam roda balas-membalas yang berkepanjangan. Jika kita terperangkap masalah, kita harus berusaha untuk melakukan yang sebaik-baiknya. 5. Ikuti kata hatimu. Pikiran fisik sering tersesat karena hati nurani yang harus dipatuhi. Kali ini, jadikanlah hati nuranimu sebagai kapten hidupmu. Perlu diingat bahwa diri kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Bersyukur setiap hari adalah salah satu syarat untuk mendatangkan kekayaan. Selalu berdoa, panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengabulkan segala permintaan kepada semua umat hambanya. Terima kasih. Anda sudah menyimak ataupun menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya doakan buat Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.